semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Gimana kabarnya siang hari ini? Luar biasa, amin. Luar biasa. Kita mau berikan tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan kita. Mari sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita semua mau turut bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Bapa karena penyertaan-Mu Bapa, karena kasih-Mu Bapa yang begitu sempurna atas kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami berkumpul di tempat ini bukan suatu kebetulan ya Tuhan. Itu karena oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan yang membebaskan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami boleh diberikan nafas kehidupan sampai saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah saat siang hari ini Tuhan, kami mau memuji menyembah nama-Mu Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mau ajak jemaat semua kita mau bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama bertepuk tangan, bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Mari kita mau berkumpul bersatu bernyanyi bagi Tuhan. Semuanya bertepuk tangan. Mari sama-sama semua kita nyanyikan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan semuanya keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yes, yes, we worship You God. Semuanya sama-sama kita nyanyikan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan mari semua keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yes, we worship You Jesus. Pujian kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini sama-sama. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba. Oh, pujian dan
kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Semuanya keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selama, kemuliaan bagi Dia selama. Sekali lagi kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yes, we worship you, Jesus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita masih semangat memuji Tuhan, amin. Mari kita mau bersorak-sorai lagi, lebih lagi bagi Tuhan kita. Katakan, woo! Mari musik, mainkan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Oh, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya dalam namanya, hanya di dalam namanya, Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan kebenaran, kebenaran yang bebaskan, selalu berikan ku hadapi segala tantangan. Katakan tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa-Mu. Sama-sama lambaikan tanganmu. Hanya di dalam namanya, Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Hanya di dalam namanya, Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Yes, hanya dalam nama Tuhan kita ada kemenangan, ada pengharapan, hanya dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya. Yes, dalam namanya, dalam namanya
lagi dalam namanya, yeah. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Semuanya hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Oh, hanya namamu, hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamat. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamat. Katakan dalam namanya Tuhan, yeah. Sama-sama dalam namanya, katakan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya. Sekali lagi katakan, dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan. Yes, Jesus, thank you Lord. Sama-sama bersuka cita pada siang hari ini, amin. Amin. Mari jemaat semua boleh dipersilakan untuk duduk. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, begitu ajaib, begitu besar bagi kami Tuhan. Kami mau berikan segenap hidup kami ya Tuhan, hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Yes, hidup kami ya Tuhan adalah penyembahan kepadamu Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang kami sembah, yang kami muliakan. Biarlah Tuhan segala lutut bertelut, semua lidah mengaku ya Tuhan bahwa Yesuslah Tuhan. Yes Lord, haleluya. Pujian dan syukur, oh, pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari saya mau ajak semua, kita mau nyanyikan pujian ini dari awal. Yes Lord. Semuanya sama-sama. Pujian dan syukurku ku bawa pada dengan rendah hati, ku persembahkan hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku Tuhan, oh, ku tahu hidupku
adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Hey, mari jemaat semua sama-sama kita nyanyikan. Hey, pujian dan syukur, oh ku bawa padamu. Oh, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Oh, ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku, oh ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku oh ku tahu hidupku, yeah. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami mau persembahkan ya Tuhan, seluruh hidup kami ya Tuhan hanya kepadamu Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan, sebab Engkau yang layak Tuhan Yesus. Aku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi nyanyikan. Mari saya mau ajak semangat semua untuk bangkit berdiri, nyanyikan sama-sama. Ku tahu hidupku adalah
penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku segenap hidupku segenap hidupku segenap hidupku segenap hidupku persembahkan. Mari sembah Dia. Oh, Yesus Tuhan, hanya Kau Raja atas kami Tuhan. Oh, sebab nama-Mu besar Tuhan, nama-Mu dahsyat luar biasa. Tiada seperti Engkau, hanya Kau Tuhan, satu-satunya bagi kami. Oh, hallelujah, we praise Your name, Lord. Kami sembah Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, segala pujian hormat bagi nama-Mu Tuhan. Kau Raja semesta. Syukurabaya takara bala 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 baya la shikara bala bala baya la yes, hallelujah, yes, hallelujah. Yes Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan. Biar siang hari ini Tuhan kami mau lebih dalam lagi menyembah Engkau ya Tuhan. Yes, haleluya Tuhan. Kuasa-Mu sungguh dahsyat ya Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan karena nama-Mu kudus ya Tuhan. Sungguh ya Tuhan, nama-Mu ajaib Tuhan. Yes, Lord. Yes Tuhan, Jesus. Yes, katakan haleluya. 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 Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan.
kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari jemaat semua katakan. Haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama. Sekali lagi biar jemaat saja. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Yesus. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Oh kudus, kudus, Engkau kudus ya Tuhan. Oh haleluya. Jesus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah. Terpujilah nama Yesus. Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Sama-sama serukan haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Engkau ajaib, Engkau perkasa. Hadirat-Mu ada di tengah kami Tuhan. Di saat hadirat-Mu ada di tengah kami, hidup kami akan berubah. Maka ketika kami datang dan kami pulang Tuhan, ada sesuatu yang berbeda yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau pencipta alam ini Tuhan. Engkau adalah Alfa dan Engkau adalah Omega. Yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, hidup kami akan dipulihkan Tuhan. Hidup kami akan dimerdekakan Tuhan. Dan kami mengucap syukur, Engkau begitu baik atas kehidupan kami. Tuhan tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Biar kiranya Tuhan saat ini kami mau mengambil bagian yang terbaik. Seperti Maria duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan setiap firman-Mu. Agar firman-Mu pagi hari ini dapat berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang rindu diberkati dengan firman Tuhan. Sekali lagi dengan suara yang mantap sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Jangan duduk dulu. Jangan duduk dulu, saya belum bilang suruh duduk. Ya, oke Bapak Ibu, long time no see. Sudah lama tidak berjumpa. Hampir kurang lebih 4 tahun saya nggak kesini ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada wajah-wajah baru yang tidak kenal saya, tapi saya rindu pagi hari ini karena kita sudah bebas dari COVID. Kita bisa buka masker, ya. Artinya saya bisa melihat senyum Bapak Ibu yang luar biasa. Dan kita mau pagi hari ini kita berfellowship dengan saudara seiman. Satu orang berikan tos kepada tetangganya,
Belum. Belum. Satu orang minimal 7 orang. Iya. Berapa orang? 7. Berapa orang? 7. Hitungan yang ketiga mulai. 1, 2, 3. Berikan salam. Engkau dahsyat. Engkau luar biasa. Dahsyat Pak. Dahsyat. Tuhan berkati. Yang sudah silakan duduk. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Saya yakin pasti ada yang lebih dari 7 orang. Ya, lebih dari 7 orang ya. Karena memang domba Tuhan harus seperti itu. Ya, kenal satu dengan yang lain, berfellowship satu dengan yang lain. Oke, Shalom. Apa kabar? Nama saya Erik Tan, saya berasal dari GBI WTC Pusat, saya diundang ke sini dan tadi saya bilang kurang lebih 4-5 tahun yang lalu saya pernah ke sini, tapi sekarang baru dapat jadwal lagi ke sini dan saya senang berada di tempat ini. Terima kasih buat Ibu Gembala dan Pak Gembala yang sudah mengundang saya, terima kasih buat semua pengerja yang ada. Dan saya rindu pagi hari ini saya mau menyampaikan tema khotbah berbicara tentang beyond the limit. Sama-sama katakan, beyond the limit. Beyond the limit artinya apa Bapak Ibu? Melampaui batas ya. Kita sebelum masuk lebih dalam kita baca dulu Efesus 3 ayat 20 dengan suara yang keras. 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Bapak Ibu tahu lagi satu ayat yang over familiar yang sering kita dengar, apa yang belum pernah kita lihat, apa yang belum pernah kita dengar, apa yang belum pernah timbul dalam hati, itu Allah sediakan buat setiap orang yang mengasihi Dia. Ya, artinya Bapak Ibu, kita menjadi orang yang seharusnya di atas rata-rata. Kenapa saya bilang kita menjadi orang yang di atas rata-rata? Karena kita adalah makhluk yang paling sempurna. Siapa yang yakin di sini? Bapak Ibu adalah makhluk yang paling sempurna. Yang paling sempurna. Belum semua. Belum semua ngerti. Oke, nggak apa-apa. Ya, hak asasi. Yang mau angkat tangan, nggak mau angkat tangan terserah. Tapi saya mau kasih tahu kita adalah makhluk yang sempurna. Colek kanan kirinya bilang, hey, lu makhluk yang sempurna. Kenapa kita makhluk yang sempurna, Bapak Ibu? Tuhan gak melihat seberapa besar dosa dan pelanggaran kita. Ada amin? Ya, Dia Allah, Dia Tuhan, Dia rela jadi manusia untuk nebus siapa? Nebus manusia, nebus dosa-dosa kita. Dia Allah yang luar biasa mati di kayu salib untuk apa? Kita mengalami yang namanya kesempurnaan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita dibentuk dengan kedua belah tangannya Allah. Firman Tuhan mencatat kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ngerti ya sampai di sini ya? Makanya saya bilang kita adalah makhluk yang sempurna. Tidak ada makhluk di dunia ini yang hanya sempurna, hanya kita, manusia, ciptaan Allah. Semua diciptakan Tuhan dengan Allah berfirman, maka semuanya jadi. Allah hanya mengucap, semuanya jadi. Tapi manusia dibuat oleh kedua belah tangannya. Dari tanah liat. Setelah berbentuk, diapain Bapak Ibu? Dihembuskan nafas hidup. Hembuskan nafas hidup berbicara tentang apa? Roh Allah. Perjanjian lama, orang-orang yang dihinggapi oleh roh Allah, hidupnya beyond the limit. Ya, orang-orang di perjanjian lama yang hidupnya dihinggapi oleh roh Allah, hidupnya beyond the limit. Kenapa beyond the limit? Bapak Ibu tahu Musa dapat membelah lautan. Musa dapat menghadirkan Tuhan kalau siang berbentuk seperti tiang awan, kalau malam seperti tiang api. Daud, ya, dia dapat mengalahkan Goliat. Simpson, karena dia dihinggapi oleh roh Allah, Simpson mendapatkan kekuatan di atas rata-rata orang biasa. Mengerti sampai di sini? Itu kitab perjanjian lama. Ya, perbedaannya Bapak Ibu,
Orang-orang yang diurapi Tuhan sehingga dia dapat melakukan beyond the limit di perjanjian lama. Itu orang-orang yang dihinggapi. Kalau dihinggapi itu beda dengan yang tinggal di dalam kita. Kalau dihinggapi itu cuma nempel Bapak Ibu. Ya, kemana roh itu pergi, nabi itu harus pergi. Kemana roh itu melangkah, orang itu harus ngikut. Tapi perjanjian baru berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Di mana roh Allah tinggal di situ. Artinya Bapak Ibu, kita tinggal mengaktifkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan batasi kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Berapa banyak kita membatasi kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, berapa banyak kita tidak percaya dan membatasi kuasa Tuhan di saat masalah itu terjadi menghampiri kita. Terkadang Bapak Ibu ya, kita hanya melihat besarnya masalah daripada besarnya Tuhan. Betul ya? Kita lebih melihat besarnya masalah daripada besarnya Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, izinkan setiap kita agar Tuhan bisa menguasai hidup kita. Firman Tuhan mencatat, sejarah mencatat manusia bisa melampaui hidup di atas rata-rata. Contoh, di kitab perjanjian baru, tadi di kitab perjanjian lama ya, sekarang perjanjian baru. Waktu murid-murid dihantam badai, perahunya dihantam badai, semua murid-murid panik. Setelah itu dari badai timbul sosok putih. Dan sosok putih itu berkata, hai murid-muridku, tenanglah, marilah jalan ke sini. Itu siapa yang ngomong? Siapa? Karena Anda tahu Pak. Karena Anda tahu Bu. Karena Anda sudah membaca. Iya dong? Iya dong? Bayangkan kalau Bapak Ibu terjadi itu saat ini, Bapak Ibu belum baca. Pertanyaan saya, sosok apa itu? Hantu bos. Ngerti ya sampai di sini ya? Tapi waktu disuruh keluar dari perahu, dari 12 murid, hanya berapa murid yang keluar? Siapa namanya? Petrus. Karena Petrus tidak mau membatasi kuasa Tuhan dalam kehidupannya, dan Petrus mau kuasa Tuhan menguasai kehidupannya. Makanya waktu Tuhan bilang, terus sini kemari. Waktu Petrus keluar dari perahu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Petrus tidak tenggelam. Waktu itu Petrus masih melangkah dan terus Petrus berjalan, fokusnya masih sama Tuhan. Tenggelam enggak? Tenggelam enggak? Enggak. Kenapa? Karena fokus dan percaya sama Tuhan, dia tidak membatasi kuasa Tuhan. Tapi Tuhan izinkan terjadi ya. Perhatikan ya Bapak Ibu ya. Di langkah berikutnya Petrus mulai apa? Goyah, karena apa? Ngelihat angin, situasi dan kondisi. Gila mak, gue sendirian mak. Gelap pula, angin kencang. Ini air sudah mulai membelai-belai kakinya. Fokusnya kemana sekarang? Udah bukan ke Tuhan kan? Fokusnya kemana? Ke masalah. Berapa banyak dalam kehidupan kita membatasi kuasa Tuhan terjadi karena kenapa? Kita hanya fokus pada masalah. Enggak fokus pada Tuhan yang besar. Padahal kalau fokus pada Tuhan yang besar, Bapak Ibu bisa melampaui batas. Kenapa saya bilang Petrus bisa melampaui batas? Siapa di sini pernah belajar geografi? Fisika? Geografi kita lah ya. Yang angkat tangan kurang lebih umurnya sudah 40 lebih lah ya. Fisika. Ada yang namanya gaya gravitasi. Betul ya? Adik-adik tahu ya? Gaya gravitasi tahu ya? Benda yang berat dari massa jenis dari air, kalau ditaruh di atas permukaan air, di saat dilepaskan seharusnya benda itu akan tenggelam. Tapi firman Tuhan mencatat Bapak Ibu, firman Tuhan mencatat bosku, ya senggol dong. Ya, mencatat bahwa Petrus dapat berjalan di atas
How come? Pertanyaannya, kita jangan batasi. Kalau memang hidup kita mau Tuhan bekerja, Tuhan nggak lihat seberapa kemampuan Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu mau melihat mujizat, Tuhan nggak perlu seberapa besar kapasitas kemampuan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau rencana Tuhan yang besar, pasti di atas nalar manusia. Kalau pekerjaan Tuhan yang besar, pasti di luar dari pikiran kita. Itu namanya pekerjaan Tuhan. Contoh tadi Musa. Ya, nggak mungkin Bapak Ibu Musa itu fasih lidah. Artinya kalau fasih lidah sama dengan gagap. Enggak mungkin dia bisa memimpin bangsa Israel. Dan Musa tahu kapasitasnya. Tapi Musa bilang begini sama Tuhan, Tuhan aku mau. Aku mau. Awalnya Musa nolak. Jangan aku Tuhan. Tapi Tuhan terus pepet yang namanya Musa. Sampai Musa bilang mau. Berapa banyak Bapak Ibu kita sudah dipepet sama masalah. Sebenarnya Tuhan mau bilang, yuk terima nih prosesnya. Yuk jalanin nih prosesnya. Mau gak engkau lihat aku? Halo? Betul ya? Berapa banyak kita berdoa, Tuhan kalau bisa proses ini jangan ada padaku. Hei Bapak Ibu, justru melalui proses. Di saat Bapak Ibu lemah, di saat teman-teman lemah, di situ kuasa Tuhan bekerja. Ada amin? Ada yang ngerti sampai sini? Kalau yang ngerti lambaikan tangan tinggi-tinggi. Bisa serukan khotbah berhasil. Oke, saya lanjutkan ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bold yang merah tolong baca sama-sama. Hitungan yang ketiga, 2, 3. Sebab aku pergi kepada Bapa. Percaya nggak Bapak Ibu dengan kata-kata yang saya bold, warna merah, yang saya garis bawahi, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Intinya Tuhan cuma mau ngomong begini, hey murid-murid dengerin ya, gua akan naik ke surga. Setelah ini lu akan melakukan mujizat pekerjaan yang lebih besar yang pernah gua lakukan. Gua pergi ya bos. Bahasa sekarangnya seperti itu. Gua naik ke surga ya bos. Murid-murid percaya gak? Untungnya murid-murid percaya. Makanya ada kitab Kisah Para Rasul. Halo, murid-murid menantikan janji Tuhan. Sehati bersama-sama di loteng atas. Ada amin Bapak Ibu? Dan mereka menantikan Parakletos itu turun, Roh Kudus itu turun. Mujizat terjadi. Pertanyaan saya, Petrus bisa gak sembuhkan orang sakit? Paulus bisa gak sembuhkan orang sakit? Paulus dan Petrus bisa bangkitin orang mati gak? Pertanyaan saya, kita bisa gak? Saya pernah membatasi kuasa Tuhan. Saya bilang begini, karunia saya penginjil. Karunia saya berkhotbah. Saya gak punya yang namanya karunia kesembuhan. Ini kesaksian pribadi ya Bapak Ibu. Saya dijadwalkan khotbah di daerah Weleri, Semarang, desa kecil. Ada ibu-ibu lumpuh, sudah gak bisa jalan 15 tahun. Emak-emak lah, bukan ibu-ibu tepatnya. Emak-emak umurnya kurang lebih udah hampir 70 tahun ke atas. Lumpuh 15 tahun. Anaknya sudah nangis-nangis. Dan di dalam hati ada dorongan kuat. Doakan Rik, doakan Rik, doakan Rik. Saya bilang begini, Tuhan bukan aku. Aku gak punya karunia kesembuhan. Aku hanya karunia berkhotbah, aku hanya karunia rasul. Ya, buka pelayanan di mana-mana. Kalau kesembuhan bukan bagian aku. Terus tiba-tiba Bapak Ibu, saya kan punya anak-anak murid nih, anak-anak muda nih. Saya suruh mereka maju. Namanya kakak rohani dong, punya otoritas dong. Daripada gue yang malu, lebih baik adik-adik yang malu. Ya.
Adik-adik maju ke depan, doakan ibu itu. Mereka bilang begini, loh Koko kan yang lebih tua, Koko dong yang doain. Jangan saya melulu, jangan aku melulu. Kalian dong, ini waktunya kalian. Wah biasa ya, kakak rohani begitu ya. Mempleset sendiri di atas otoritas, di balik otoritas. Tapi memang Tuhan itu unik. Akhirnya anak-anak bilang begini, kok kita berlima doain minyak urapan. Koko yang doain ya, sepakat ya. Ini anak-anak muda juga bisa dibohongin ternyata. Akhirnya Bapak Ibu, saya berpikir dalam hati, saya gunakan akal sehat saya gunakan insting manusia saya bilang begini, Tuhan oke, saya doakan. Karena setelah ini saya akan balik ke Jakarta. Sembuh, enggak sembuh, saya enggak malu. Karena saya akan pergi balik ke Jakarta. Saya doain Bapak Ibu. Ya. Orang tua di Jawa itu kan pakai kain ya. Maaf, pikirannya jangan jorok nih. Saya singkapin roknya. Ya, ingat jangan jorok. Ya, saya ambil minyak urapan, saya usap pahanya di dalam nama Tuhan Yesus sambil saya berdoa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ibu itu tidak bisa berjalan. Tapi Roh Kudus masih kuat dorong saya. Ayo doakan lagi. Saya ambil lagi minyak urapan, saya pegang lagi pahanya yang sebelah kanan. Tadi kan sebelah kiri ya. Saya pegang lagi sebelahnya. Saya urapin lagi dalam nama Tuhan Yesus. Biasa gunakan akal sehat manusia. Tadi paha kiri, sekarang paha kanan nih. Urapin, urapannya biar seimbang gitu ya. Saya urapin Bapak Ibu, prosot dengan minyak. Saya bilang dalam nama Tuhan Yesus jalan. Ternyata enggak jalan juga. Akhirnya Bapak Ibu saya dapat tuntunan dari Tuhan, saya bilang, ibu punya iman, ibu mau berjalan, mau kata dia. Kalau ibu mau berjalan, sekarang bangkit dengan iman. Bangkit dengan iman gimana? Udah 15 tahun lumpuh. Saya mengencourage iman dia. Ayo bu, bangkit bu. Dengan iman bu, percaya dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya Bapak Ibu, karena iman ibu itu bukan karena iman saya. Kembali lagi, karena iman ibu itu dan bukan kesaktian saya. Ya, ibu itu berusaha untuk bangun. Artinya 15 tahun enggak mudah untuk bisa berdiri. Betul? Karena saya lihat pahanya udah kecil. Ototnya udah enggak besar lagi. Ya, akhirnya dia berdiri Bapak Ibu. Dia berdiri, dia masih goyang-goyang, udah kayak layangan apa ya, udah mau putus gitu ya. Dia bilang, saya bilang gini, ibu di dalam nama Tuhan Yesus sekarang ibu jalan. Bapak Ibu tahu dia jalan sambil dia ngomong begini, Pak Pendeta bego ya. Ini udah 15 tahun gak jalan, dia bilang. Pendeta dibego-begoin. Saya bilang untung umur lu lebih tua lu, coba kalau muda lu udah gua sengkat. Ya, waktu dia jalan Bapak Ibu saya ambil kursi. Sorry ya dek, saya pinjam kursinya ya. Saya bilang begini, ibu melangkah ke kursi ini. Dia dari sini. Ini bukan iman saya ya, saya hanya disuruh sama Roh Kudus ya. Dia jalan pelan-pelan, masih tertati-tati. Saya pinter dong, licik dong, hamba Tuhan juga licik kan. Ayo bu, dalam nama Yesus. Ibu bisa, ayo bu jalan. Dia sambil begini, kok gak sampai-sampai ini kursinya. Kok gak sampai-sampai kursinya. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Dia bisa jalan lebih dari 15 langkah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dan saya melihat ternyata memang kuasa iman itu harus diaktifkan. Makanya tadi pagi saya bilang, lihat tangan kanan Anda. Lihat begini. Yuk semua angkat tangan kanannya. Lihat tangan kanan Anda. Setelah itu Anda angkat ke atas. Begini. Pertanyaan saya, tangan Anda dengan tangan saya sama enggak? Sama ya. Jari saya 5, ada kukunya. Masih merah, kalau biru artinya udah. Sama, makanya Bapak Ibu, kalau mau melakukan mujizat, jangan selalu kontak pendeta. Ada amin? Ada amin? Pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati gitu ya. Ada amin Bapak Ibu? Ya. Jadi kuasa yang ada
Tuhan berkata yang sama itu ada dalam kehidupan kita. Bahkan kita bisa melakukan perkara yang jauh lebih besar. Pertanyaannya, bagaimana cara melakukan perkara yang lebih besar? Yang pertama adalah, Bapak Ibu nanti baca di rumah, Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 18. Nanti baca di rumah aja ya, karena waktu saya mepet. Yang pertama adalah melekat dengan Tuhan. Sama-sama katakan melekat. Melekat dengan Tuhan maksudnya adalah tidak mudah dilepaskan. Karena melekat ya, melekat itu tidak mudah dilepaskan. Sehingga apa? Dia tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam dia. Contoh lebih tepatnya adalah, Bapak Ibu tahu proses mencangkok? Tahu ya? Tahu ya proses mencangkok ya? Pasti adik-adik juga nih belajar tentang cangkok-mencangkok. Cangkok itu adalah ranting yang ditempelkan dengan pohonnya. Betul Bapak Ibu? Habis itu diapain? Dibungkus ya? Diikat ya? Dikasih tanah, dibungkus lagi, ada yang pakai sabuk, kelapa dan sebagainya. Iya kan? Pertanyaan saya, habis dibungkus dibuka lagi enggak? Bener. Habis dibungkus dibuka lagi kali? Enggak kan? Butuh berapa waktu Pak? Maybe bisa 1 bulan, maybe bisa 2 bulan, betul ya? Sampai apa? Keluar akar yang baru. Artinya begini Bapak Ibu, melekat sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca di Yohanes 15, kita adalah ranting-rantingnya. Yesus adalah pokoknya. Kalau kita nempel sama pokoknya, artinya Bapak Ibu, kita punya akses. Sama-sama katakan akses. Punya akses sama apa? Sama pokoknya. Jadi semua yang pokok punya, semua yang pokok miliki, karena kita nempel nggak ke kita? Halo? Nempel nggak? Itu gunanya kan proses mencangkok kan. Kalau biji prosesnya lama. Tapi kalau nempel, nyangkok itu lebih cepat. Karena kenapa? Dia bisa langsung mengkloning semua nutrisi yang ada di pokoknya. Halo? Waktu masa dibungkus enak nggak? Makanya firman Tuhan bilang ada yang bayi rohani, ada yang dewasa rohani. Waktu bayi prosesnya biasa Pak, Bu. Tapi kalau udah dewasa firmannya juga keras. Ada waktunya kita mengunyah, ada waktunya proses terima firman Tuhan dan menyerap firman Tuhan. Makanya waktu saya pertama kali bertobat sama Tuhan Yesus Bapak Ibu, ada hamba Tuhan bilang begini, kalau engkau terima Tuhan Yesus menjadi juru selamat pribadi atas hidupmu, maka pada saat itulah pintu masalah lebar-lebar akan terbuka dalam kehidupanmu. Ada amin? Loh kok diaminin? Kalau Bapak Ibu amin artinya apa? Iman Bapak Ibu mau di-upgrade. Iman Bapak Ibu sepakat dengan Tuhan, walaupun masalah terjadi, saya sangat yakin dan percaya, masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu semata-mata untuk kita naik level. Daud nggak mungkin dapat promosi kalau nggak ada Goliat. Betul Bapak Ibu? Musa nggak mungkin dapat promosi, Musa nggak mungkin ngelihat kuasa Tuhan kalau nggak ngelihat laut Teberau atau laut mati. Yosua nggak mungkin dapat ngelihat mujizat Tuhan kalau nggak ada tembok Yeriko. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Saya rindu di semua di tempat ini mengerti, ikut Tuhan bukan berarti berbicara tentang berkat mulu. No, siap diproses. Bapak Ibu, saya menikah sudah hampir 20 tahun. Dan sampai detik ini saya belum dikaruniakan anak. Sebagai pendeta juga kesel gak sama Tuhan? Kesel. Di tahun 5 pertama saya komplain sama Tuhan. Istri saya kebetulan orang Batak. Borunya Sinaga. Ya, buat orang Batak keturunan penting gak? Sangat penting. Buat kita keturunan Chinese, keturunan penting gak? Penting.
Ya, 5 tahun pertama saya marah sama Tuhan. Saya komplain sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, di luar sana remaja enak-enakan aja. Ya, tiba-tiba hamil. Habis hamil, anaknya dibungkus plastik, taruh di dalam karton. Terus diapain? Dibuang tempat sampah. Yang gak layak kenapa Tuhan kasih? Saya yang lebih layak, seharusnya saya terima. Saya komplain sama Tuhan. Sejak saya bertobat, saya terikat narkoba, saya tinggalkan semua dosa saya ikut Tuhan. Saya belajar kebenaran firman Tuhan. Saya sekolah Alkitab dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Seharusnya ideal, apalagi kalau firman Tuhan berkata, anak itu adalah hadiah. Saya gak dapat hadiah dong dari Tuhan. Betul gak? Kalau ketemu saudara nih, ketemu opung, ketemu inang, tulang belulang gitu ya. Sudah berapa anak kau? Hah? Sudah berapa amang? Bodoh amat. Pasti ditanya apa? Anak kan? Saya cuma mau bilang begini, anak saya banyak. Berapa banyak? Ratusan. Loh, kok bisa amang ratusan? Iya, anak rohani semua. Bukan anak kandung. Jadi saya sekarang sama istri udah gak memikirkan hal-hal yang dunia coba tawarkan. Yang saya pikirkan berdua sama istri kita tetap bergandengan tangan. Apapun yang terjadi sampai maut memisahkan. Ada teman saya bilang begini, bro, mumpung masih muda bro. Lu gak jelek-jelek amat. Amin ya, gak jelek-jelek amat kan? Kalau bilang jelek saya pulang. Lu gak jelek-jelek amat. Cari biang baru. Lu pikir ayam jago. Tinggal enak aja cari biang baru. No, saya sudah disumpah sama Tuhan. Gak enak Bapak Ibu. Ngomong begitu tuh gak enak. Karena kenapa? Saya tahu itu adalah penyembahan saya. Makanya Bapak Ibu jangan menyembah cuma di gereja. Di dalam masalah pun tetap menyembah. Karena penyembahan itu bukan ritual. Penyembahan itu lifestyle. Waktu saya sungguh-sungguh menyembah Tuhan, saya dapat pengertian. Ya, secara manusia bisa loh saya ganti pasangan. Bisa gak Bapak Ibu? Bisa. Tapi karena saya sudah disumpah. Hidup, mati, sakit, sehat, susah, senang. Istri saya teman pewaris tahta kasih karunia. Wow, sampai detik ini dia tetap perempuan paling seksi buat saya. Itu kata Wulan Jamila. Ya, kenapa? Karena itu adalah lifestyle. Penyembahan saya lifestyle. Halo, penyembahannya gak pura-pura. Buat adik-adik ayo belajar untuk hidup kudus. Kenapa? Tubuh kita dirancang untuk melakukan perkara yang kudus. Pertanyaan saya jemaat di tempat ini, ada yang pernah nyontek? Ngaku? Ngaku? Angkat tangan. Saya juga. Bagaimana perasaannya? Bu, pertama kali nyontek. Deg-degan. Kenapa deg-degan? Takut ketahuan. Ada lagi. Siapa tadi yang pernah nyontek? Angkat tangan dari siapa? Hah? Gimana rasanya bro? Hah? Enak. Wah. Yang begini palanya somplak nih. Enak bro. Alamak. Bu Gembala tolong doakan ya. Tolong. Setiap Sabtu doa fajar. Iya. Kalau perlu di kerangkeng model kayak gini. Enak dia bilang. Nggak aci bro. Ada lagi sebelah sini. Gimana rasanya? Nggak nyontek, nggak lulus, ada lagi kayak begitu. Haleluya. Yang saya tanya bagaimana rasanya pertama kali nyontek. Ngerti nggak bahasa manusia? Nggak ngerti sini? Pasti takut, deg-degan, keringetan, ngos-ngosan, emosi kan nggak stabil. Betul ya? Kenapa? Kenapa begitu? Karena salah. Karena tubuh kita didesain untuk melakukan perkara-perkara yang kudus. Selesai.
Ngerti sampai di sini? Makanya Anda bilang ketagihan, Anda bilang enak. Kalau enggak lulus. Karena Anda mengizinkan roh setan masuk dalam hidupmu. Sorry ya, agak keras. Bapak Ibu, saya tukang nyontek. Oh iya, jago, katam soal nyontek. Iya, orang di gereja juga transaksi narkoba kok. Paling aman, jangan ditiru. Ya, waktu saya sekolah Alkitab, saya mau disiplin, saya nggak mau nyontek. Karena saya tahu, untuk berbuah beyond the limit harus siap dibersihkan. Saya nggak mau nyontek. Saya sekolah Alkitab. Manual book sekolah Alkitab pasti Alkitab ya. Ada Alkitab manual nggak? Ada yang bawa nggak? Ada Pak. Lihat di baris belakang ada lembar kosong nggak? Hah? Ada ya? Ada lembar kosong 2, 3 lembar. Buat bikin contekan paling enak tuh ya. Saya cuma mau bilang gitu doang Pak. Meyakinkan benar atau enggak ya. Buat bikin contekan, nggak ketahuan dong. Karena kan lihat Alkitab kan. Bisa nggak? Ada bisikan dari iblis. Di situ aja bro, nggak ketahuan bro. Tapi saya mau dibersihkan. Saya mau berbuah dengan lebat. Karena firman Tuhan berkata apa? Kalau ranting padaku yang tidak berbuah diapain? Diapain? Dipotong, mau dipotong? Pasti nggak mau ya. Setiap ranting yang berbuah diapain? Dibersihkan. Pilihannya cuma 2 Bapak Ibu. Jadi pengikut Kristus cuma 2. Siap dipotong atau siap dibersihkan. Ada amin? Pilih yang mana? Terserah Anda. Nggak usah disebut. Sekarang bilang dibersihkan. Sekarang bilang apa? Dibersihkan. Besok pas pulang, jangan besok. Entar nih mobil diserempet. Kurang ajar lu. Mau nggak dibersihkan? Ya kembali lagi ke nyontek. Waktu saya mau nyontek Bapak Ibu, saya tetapkan hati, saya nggak mau. Saya mau jadi anak muda yang berbuah buat Tuhan. Saya belajar mati-matian. Waktu soal dibagikan, saya nggak nyontek kanan kiri, saya belajar. Waktu nilai dibagikan, Bapak Ibu tahu saya dapat nilai berapa? Hah? 0 mau jangan atuh deh, keterlaluan sekali kau. Nggak kesian sama pendeta ini. Masa 0? Jauh-jauh dari Tangerang loh. Ay, sadis-sadis di sini ya. Bu kayaknya perlu 2 puasa nih Bu. Ya, ntar saya bilang Pak Bram nih. Saya dapat nilai 60. Nggak 0, 60. Dek, 60. Tapi 60 saya sukacita loh. Sukacita loh. Karena kenapa? Hasil sendiri. Biarin apa kata orang, bodoh amat. Betul enggak? Dibersihkan dari apa lagi? Bapak Ibu, iri hati, dengki, ya, marah. Hati-hati. Orang Kristen harus siap dibersihkan dari hal-hal yang sepele. Saya tadi bilang begitu pagi, berapa banyak kita bisa berempati sama teman-teman yang lagi kesusahan. Bersimpati sama teman-teman yang kesusahan ya. Yang papanya meninggal, yang lagi ngalamin kecelakaan. Kita bisa mudah tuh bersimpati. Bisa gak kita berempati sama teman-teman kita yang sedang diberkati? Dia lagi dipakai Tuhan loh, tetangga kita lagi diberkati Tuhan loh. Atau jangan-jangan sirik di rumah, ngegerutu di rumah, nggak ngucap syukur sama Tuhan. Tuhan dia beli BMW baru, Tuhan dia beli TV 140 inch Tuhan, nggak tahu ditanam di mana. Ngapain sibukin hal seperti itu? Halo? Itu membuang energimu ke hal yang negatif. Berapa banyak Bapak Ibu kita nggak mau melakukan taat sama Tuhan. Suami istri marah-marah. Mau pergi ke gereja marah. Sampai di parkiran, udah nggak ada gereja-gerejaan. Udah nggak mau ketemu Pak Bram sama Ibu Gembala, selesai. Ngapain ke gereja? Bapak Ibu, catat ya. Biasanya nih kalau mau pergi gereja, ada keributan-keributan. Justru firmannya itu buat kita loh. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya juga ngalamin.
Istri saya orang Batak, Boru Sinaga. Kalau ngomong Bapak Ibu, amangoy, remeng banget. Bapak Ibu tahu pengkritik paling handal. Bapak tahu siapa Pak pengkritik paling handal? Oh iya, berarti Bapak masih hidup. Bapak tahu siapa pengkritik paling handal? Hah? Siapa Pak? Nggak tahu. Oh berarti Bapak belum hidup. Pengkritik paling handal itu pasangan kita. Kalau saya khotbah nih Bapak Ibu kurang persiapan, dia ikut, mukanya udah manyun, saya nggak ngelihat audiens, barometer saya cuma ngeliat muka istri saya aja. Kalau dia ketawa artinya khotbah saya berhasil. Kalau istri saya mukanya marsuhi-suhi, pulang, habislah dibikin saksang. Gue bilang juga apa Pak, persiapan lo. Jangan main game melulu. Karena saya di rumah kalau me time suka main game. Jangan main game mulu, persiapan, siap bos. Ya. Jadi saya tahu kenapa istri saya kritik saya. Karena dia sayang sama saya. Kenapa istri saya kritik saya begitu tajam Bapak Ibu. Karena dia tahu suaminya harus mengeluarkan potensi yang maksimal. Gitu. Jangan marah. Kalau pasangan dikasih tahu sama pasangannya marah, itu namanya sombong. Yang datang suami istri colek dong bilang, jangan sombong Pak, jangan sombong Ma. Tuh di pojok udah begini, jangan sombong. Pak jangan Pak, untung ibunya nggak di bawah tangga Pak. Jangan sombong, jatuh ke bawah. Yang ketiga, go to extra mile. Lakukan extra mile. Yang Tuhan mau ya kita melakukan perkara yang extra mile. Justru dengan melakukan extra mile kita mengeluarkan output yang maksimal dalam kehidupan kita. Tadi saya bilang otak itu harus diasah. Betul ya? Kebiasaan enak itu membunuh kita. Apapun itu, perkara-perkara terikat itu membunuh kita. Terikat apa? Pornografi, masturbasi, onani, dosa. Itu mengikat kita agar otak kita menjadi kerdil. Perhatikan ini. Ya, perhatikan ini. Karena kenapa? Karena iblis mau kita enggak ekstra mile. Bahkan ahli-ahli dokter atau psikiater bilang begini. Maaf nih kalau di sini ada yang dokter dan psikiater ya. Koreksi kalau saya salah. Manusia baru mengeluarkan upayanya, kemampuannya itu hanya sekitar 10%. Baca bukunya. Hanya 10%. 10% aja bisa ciptain bom atom. Ada yang udah nonton Oppenheimer? Wah itu keren banget. Tonton Oppenheimer. Bukan promosi. Ya. Itu keren banget. Orang yang sangat brilian, orang yang sangat pintar mendesain bom atom untuk menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Bayangin Bapak Ibu, seorang Oppenheimer dia bisa mendesain ilmu fisika dan kimia untuk buat apa? Bom atom. Pertanyaan saya, handphonenya di tangan Bapak Ibu sudah maksimal belum digunain? Kenapa belum? Padahal kalau udah handphone baru, mau beli yang baru. Yang lama aja belum maksimal. Cuman bisa buat apa? WhatsApp doang. IG doang. Hai guys. Yo unboxing nih, unboxing. Cuman buat begitu doang. Padahal handphone kita bisa lebih canggih loh. Betul nggak? Begitu juga diri kita. Allah desain diri kita nih, itu baru seorang Oppenheimer. Coba kalau kita sungguh-sungguh, pasti potensi maksimal kita akan keluar. Ya, ini standar firman Tuhan ya, baca sama-sama hitungan yang ketiga. 2, 3. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia. Siap Bapak Ibu? Siap.
Siap mengampuni. Extra mile loh. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Siap. Yang siap lambaikan tangan tinggi-tinggi. Pak, maju. Oh enggak apa, bercanda Pak, bercanda. Bercanda apa, duduk lagi Pak. Bapaknya maju lagi Bu. Mau ditampar maksudnya. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Siap nggak? Itu ekstra mile loh yang Tuhan ajarkan sama kita loh. Gereja dibakar sini sono, ibadah ditutup sini sono. Orang Kristen nggak pernah marah. Benar nggak Bapak Ibu? Ada orang Kristen demo ke DPR. Tolong buka gereja, tolong buka gereja. Kami marah, nggak ada. Karena apa? Orang Kristen diajarin kasih, ekstra mile. Suami istri harus siap. Nanti tantangan lebih besar lagi ke depan. Kalau mau diberkati hubungan suami istri harus ekstra mile. Iya, amin Bapak Ibu. Amin yang sudah punya pasangan. Yang belum punya pasangan, cari pasangan yang takut akan Tuhan. Jangan ngelihat casingnya. Casing ini menipu. Iya, saya udah mau gocap. Hobi saya naik motor. Bapak Ibu, saya nggak mau lagi pakai helm full face. Nggak mau pakai lagi helm half face. Tahu helm half face? Yang setengah. Saya nggak mau pakai. Saya pakainya helm full face. Kenapa? Kalau pakai helm half face, motor saya 250 cc. Waktu saya tarik, bong, pipi saya kan begini, Takutnya pas rem berhenti, pipi saya masih begini, nggak balik lagi. Ya, jangan lihat casingnya. Yang muda-muda, ini pesan saya. Walaupun yang di rumah punya saya tuh satu-satunya, the one and only. Ya, saya bisa bahasa Batak Bapak Ibu. Holong doroh aku tuho. Iya, saya tetap mengasihi dia. Walaupun kata dokter salurannya mampet paten sehingga kita tidak punya anak. Saya tetap mencintai dia. Karena kenapa? Saya mau melakukan ekstra mile. Buat siapa? Buat Tuhan dan buat pasangan saya. Makanya sampai detik ini kita berdua tetap sepakat bergandengan tangan melayani Tuhan. Oke? Terakhir. Pemuji penyembah, maju ke depan. Go to extra mile sama dengan excellent. Makanya Bapak Ibu, Tuhan mau pagi hari ini nih ya, hidup melekat sama Tuhan. Yang kedua apa? Halo, yang pertama tadi melekat sama Tuhan. Yang kedua apa? Siap dibersihkan. Yang ketiga apa? Go to extra mile. Maka kita bisa hidup melampaui batas di atas rata-rata. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Oh Oh Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sekali lagi katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Naikkan pujian ini dari awal. Oh, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidup
Katakan ku tersanjung, Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru. Angkat tanganmu, katakan Ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. ini doa kami Tuhan. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Tetap sambil angkat tangan. Biar pujian ini menjadi doa kami di hadapan-Mu. Ini tangan-tangan kami yang terangkat ya Tuhan. Bila kami melihat hidup kami terkagum. Karena kami adalah karya yang terindah yang Engkau ciptakan. Tuhan, ini kami, Kau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Kami mau berkata ya Tuhan, jadikanlah kami penyembah-penyembah-Mu yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-Mu di tempat ini. Kau lihat setiap tangan-tangan mereka yang terangkat Tuhan. Mungkin mereka kalau mengandalkan kekuatan sendiri menghadapi dunia ini tidak mampu. Tapi Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau hadir di tempat ini. Biar kiranya Engkau mengurapi setiap tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Jangan pernah tinggalkan kami. Sebab kami tidak mampu tanpa Engkau. Kami mau memaksimalkan potensi kami. Izinkan kami melekat sama Tuhan. Izinkan kami untuk dibersihkan. Kami mau dibersihkan. Dan izinkan kami untuk kami bisa extra mile ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba sudah selesai berbicara siang hari ini. Hamba sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Biar kiranya Engkau berkati umat-Mu ke depan ini. Rumah tangga, pekerjaan, usaha, bisnis, studi, sekolah mereka. Engkau berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang sudah diberkati Tuhan. Dengan suara yang mantap sama-sama katakan. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Bersama Engkau Tuhan kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar Tuhan. Kami akan melampaui segala keterbatasan kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang memberikan kekuatan buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Erik Tan yang sudah Engkau pakai untuk memberkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau menyertai dalam usaha, pekerjaan, karir, apapun yang beliau lakukan Tuhan, Tuhan buat berhasil. Bahkan istrinya Tuhan semua dalam penyertaan, perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Engkau mengurapi setiap pelayanannya Tuhan dimanapun hamba-Mu melayani Engkau. Engkau tetap memberikan pengurapan yang terbaik buat hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Erik yang sudah memberkati dengan firman yang begitu luar biasa. Dan kita akan saksikan warta dari multimedia. Datanglah dan bertata
persembahan kita. Bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan secara tunai bisa masukkan ke dalam amplop dan nanti kita deklarasikan. Adakah dari Bapak Ibu yang belum terima amplop? Tolong Aser. Ya, ada lagi, silahkan dilayani. Baik, bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan secara non tunai bisa ditransfer ke rekening BCA yang ada di dalam di kursi Bapak Ibu semua di depan ya. Dan bagi Bapak Ibu yang ikut ibadah secara live streaming, ada nomor rekening BCA yang ada dalam layar monitor Bapak Ibu Saudara. Kita akan bangkit berdiri dan kita deklarasikan persembahan kita. Mulai dari hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga, menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, keluarga yang harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, pekerjaanku, keluar. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk, nanti persembahan bisa kita masukkan ke dalam kotak persembahan ketika kita pulang, ya. Dan ada beberapa tambahan warta. Yang pertama, gereja membutuhkan tenaga editor kepada jemaat yang memiliki talenta di dalam pengeditan, ya, bisa menghubungi Saudara Adrian. Ya, mari kita melayani, ya. Baik, dan Gembala Penatua dan Pengerja mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun, baik yang berulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran. Dan adakah dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam beribadah di tempat ini pada hari ini, silahkan lambaikan tangan, kami mau berkenalan. Yuk kita sambut yang baru pertama kali hadir, berikan salam. Selamat datang dan kami sambut dengan penuh sukacita. We care of you. Nanti mohon waktu sebentar, tim kami akan berkenan lebih dalam, lebih jauh lagi kepada Bapak Ibu semua, ya. Terima kasih, dan waktu berikutnya akan saya berikan kepada Ibu Nova, ada perform untuk siang ini, ya. Baik, terima kasih Pak Har. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, diberkati dengan firman Tuhan, luar biasa, saya terberkati. Terima kasih Pastor. Baik Bapak Ibu, mungkin kok tiba-tiba dari warta saya berdiri di sini ya. Nah, saya mau lihat Bapak Ibu mungkin melihat di samping kanan saya atau di depan Bapak Ibu ada alat musik yang mungkin kita jarang sekali lihat. Ada yang tahu alat musik apa ini? Wah, sasando, dari daerah mana ya? Oh, NTT, berarti udah pada tahu ya. Mungkin ada anak muda zaman sekarang yang sudah lupa alat musik ini. Karena kalau kita lihat seringnya tuh alat musik gitar, ya, drum. Mau les apa? Les piano. Tapi kalau ditanya les apa? Sasando kayaknya jarang ya. Ya benar ya. Nah, mungkin kita lihat ini alat musik dari NTT. Nah, hari ini kita kedatangan pelayan Tuhan yang memang mau melayani Tuhan melalui alat musik sasando. Baik, Bapak Ibu boleh persiapan. Sebelumnya saya mengundang Kak Lia. Nah, saya akan bacakan dulu ya biodata Kak Lia sebentar. Baik, Ibu Yunilia, disebutnya dengan Kak Lia Edon, betul ya Kak? Biasa dipanggil Kak Lia Edon, oke? Beliau lahir di Kupang, kemudian beliau tinggal di sini. Awal riwayat musik beliau adalah sebagai penyanyi gospel, kemudian
Beliau juga ada sekolah musik dan di depan Bapak Ibu nih mungkin boleh dibaca ya. Prestasi-prestasi musik beliau, ini luar biasa nih. Kalia Edon ini pernah mendapatkan penghargaan The Best Folklore Music Performance Award from Shin Jun Muk, Chairman of KOTFA, Korea Travel Festival Affair 2015. Kita berikan tepuk tangan. Beliau memainkan musik ini ya, jadi musik dari Sasando ini sudah sampai ke luar negeri, luar biasa. Beliau juga juara 2 Festival Musik Sasando NTT di Kupang tahun 2009. Oh ternyata beliau adalah runner up Putri NTT, Yayasan Putri Indonesia. Makanya cantik banget nih, kalau dari depan kelihatan wajahnya cantik sekali. Kemudian beliau juga collaborate gospel album Hosanna Record tahun 2000 sampai 2007, kita berikan tepuk tangan. Baik Kalia, saya boleh tanya sedikit? Nah ini jarang terjadi, jadi saya mau ngadain percakapan nih sedikit. 1 aja atau 2 pertanyaannya Kalia, bersediakah? Cikon. Ya. Oke. Siap. Saya cuma mau tahu nih, dan semuanya pengen tahu di tempat ini, tujuan kali, kenapa awalnya kalian suka musik Sasando dan tujuan visi misi ke depannya dalam pelayanan bersama dengan musik Sasando, silakan. Ya sebenarnya dari awal, dari kecil ya sebenarnya keluarga, jadi ayah saya kecuali mama, om tante dan opa saya adalah kepala sekolah dan guru fisika dan beliau bereksperimen gitu waktu tahun 1980-an. Itu kami belum lahir, baru ada papa saya, kemudian beliau berhasil menyimpulkan seperti kabel kawat spool lah seperti itu di dalam Sasando dan berhasil tahun 1980-an itu membuat Sasando elektrik. Dan puji Tuhan, tapi waktu itu kami masih kecil-kecil, masih cucu-cucu gitu umur 1, 2, 3 tahun. Jadi itu cuman untuk konsumsi keluarga, bukan untuk konsumsi publik. Terus ayah saya nikah tahun 1986 dengan ibu saya. Kemudian lahirlah kami dan opa almarhum sudah meninggal, Arnoldus Edon, dan diteruskan oleh ayah saya. Sebenarnya namanya anak kecil ya kayak bosan gitu ya. Pernah juga saya les biola, les vokal, pernah ikut ensemble musik juga. Dan awal sekali main Sasando itu umur 7 tahun. Tapi ya namanya anak kecil yang masih lari-larian seperti itu, dan kemudian ke gitar lagi, sempat punya band tapi band rohani juga, cewek semua waktu itu SMP, SMA, terus kemudian naik ke kuliah saya sering main Sasando di acara-acara kampus, universitas, jadi belum untuk konsumsi publik. Tapi puji Tuhan tahun 2014, 2015 sudah 5 negara di Asia yang kami datangi dan kami membawa, puji Tuhan kami dapat membawa nama harum Indonesia di kancah internasional di mata dunia. Salah satunya kemarin di 2015 di Korea, kemudian di Jepang juga pernah, di Malaysia dan di Guangzhou di China. Tadi saya sempat tertegun dengan khotbah Bapak Pendeta karena saya ingat saya ini dulu merantau dari SMA karena sering pulang pergi Jakarta Kupang, Jakarta NTT gitu. Jadi saya merantau dan sempat ngekos juga waktu kuliah. Saya ini pernah dibully sama teman-teman sebaya saya, teman remaja. Mereka seperti rasis lah gitulah. Ah kamu bukannya dari NTT yang kulitnya hitam, keriting gitu. Kok kamu nggak keriting sih? Kok kamu nggak putih, nggak hitam sih, putih sih kulit kamu. Kok kamu hidung kamu mancung sambil dipegang-pegangin ini hidung saya. Hidung kamu asli ya, bukan silikon ya? Wah enggak dong, ini ciptaan Tuhan, dari bayi saya kayak gini. Dan saya ngambil gen mama saya, jadi saya putih, saya jelasin gitu. Kupang di mana sih, NTT di mana? Jadi saya jadi guru geografi lagi. Jadi saya bilang ini di sini, di bawah NTB, di bawah Bali ada dan lain sebagainya. Itu umur 14 tahun, kelas 2 SMP saya dibully seperti itu sampai dibilang, kamu main Sasando emangnya bisa cari duit dari situ, mau makan dari situ, alat musik tradisional. Tapi saya percaya, saya imani, saya bilang Tuhan saya ampuni orang ini yang ngomong kayak gitu, teman dari seberang ya. Dan suatu saat 20 tahun kemudian, tahun 2015 ya salah satu job yang Edon Sasando Elektrik terima itu adalah dengan tim kami bersama dengan penari-penari, dengan penari festival gitu. Jadi kami bawa nama harum dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Kemenparekraf ke bulan, kalau nggak salah bulan Juli seperti ini juga di Korea Selatan.
dan itu mendapat penghargaan The Best Folklore Award untuk kategori The Best Lagu Daerah dari pejabat atau di sana dibilangnya Perdana Menteri lah seperti itu. Nama Korea yang tadi disebutkan Ibu itu. Ya itu hasil dari bully orang-orang yang yang menjatuhkan mental saya, tetapi karena saya mengampuni orang ini 20 tahun kemudian saya ketemu dia bekerja sebagai IO, sebutlah namanya M ya, orang laki-laki gitu. Nah si M ini malah IO-nya dia memberikan saya job dan juga melayani saya seperti ya melayani seorang artis ya, seperti itulah maksudnya apa yang tidak pernah dipikirkan manusia, apa yang tidak pernah dibayangkan seperti firman Tuhan tadi, itu yang Tuhan berikan untuk saya. Dan sekarang puji Tuhan kami Edon Sasando Electric sudah punya regenerasi. Di Kupang sendiri sudah ada 500 murid. Di sini Jabodetabek murid saya udah puji Tuhan udah 20, dari anak Jawa, anak Chinese, anak Kalimantan, dan kemudian kemarin juga anak Batak juga ada dari berbagai provinsi di Indonesia. Dan saya ingin menyarankan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian untuk jangan memberikan, kalau bisa jangan memberikan les yang udah biasa lah seperti keyboard atau piano, tapi mari kita lestarikan budaya asli Indonesia, warisan asli Indonesia. Mungkin ada sasando, kalau di Sunda, di Jawa Barat sini ada kacapi, namanya kacapi Sunda dan lain sebagainya. Di Minahasa juga ada kolintang dan lain sebagainya. Mari kita berikan anak-anak yang seperti itu. Jadi ketika budaya asing dari luar westernisasi datang, kita punya budaya tidak terhapuskan dan tidak terpunahkan. Baik, saya akan membawakan 2 buah pujian. Yang pertama dengan sasando judulnya Amazing Grace, dan yang kedua saya akan menyanyikan bersama putri saya, ini namanya Elshira, judulnya Puisi Mahakarya. Sebenarnya kami ada 2 orang lagi anak murid saya, tetapi karena mereka ada kegiatan sekolah, kuliah dan lain sebagainya, dan yang satu sakit lagi, jadi kita cuman bertiga di sini. Tapi saya percaya seberapa banyak pun kita di tempat ini, kita mau puji Tuhan dan pasti pujiannya jadi berkat buat kita semua, amin. Terima kasih ya. Sebelumnya mau tanya Ibu, kalau yang Bataknya baru Sinaga bukan? Oh bukan ya? Bukan. Oh bukan ya? Saya lupa tuh. Oh bukan. Baik ternyata. Baik, ternyata ada tadi khotbah Pastor dengan Ibu ada kesatuan, ada geografi, ada fisika, tadi nyambung ternyata ya. Dan ternyata memang Ibu ini dari dulu sampai sekarang dia berusaha untuk membuka potensi dirinya dengan luar biasa. Dia terus berusaha dari tahun 2000-an sampai sekarang, terus berusaha untuk melestarikan budaya Indonesia melalui sasando. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Lia Edon. Baik, untuk performance yang pertama, Lia Edon bersama dengan anak murid Keira. Keira yang mana? Oke. Keira dari Edon Sasando Electric Jakarta, dan performance yang kedua adalah Kalia Edon dengan Elshira, anak didik Sanggar Edon Sasando Electric Jakarta. Ini ya? Betul. Baik, kami persilahkan kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Lia Edon. Amazing grace, how
Ya, lagu kedua. Silakan soundman. Boleh kita nyanyi sama-sama ya, yang tahu pujian ini ya. Yesus kau mati di salib, bangkit selamatkan dunia. Ampuniskanlah dosaku, kau juru selamatkan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong hidup Yesus kau mati di salib, bangkit selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. 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 Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Terima kasih Kalia Edo dengan anak-anak didiknya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Baik Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kami mengundang Mami Sheryl untuk bisa doa penutup dan doa berkat. Kami persilahkan. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pelayananmu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu,
Tuhan memberkati apapun yang kau kerjakan dan membuatnya berhasil. Biarlah kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat boleh dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak mengucap syukur untuk ibadah siang hari ini. Yes, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Yes, Tuhan. Ya, ibadah telah selesai. Selamat